warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Serustam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam video podcast TVRI Sumatera Selatan di TVRI Bicara. Bagaimana, apakah Anda saat ini masih puasa? Mudah-mudahan Anda masih puasa hari ini di hari ke-24 puasa Ramadan 1446 Hijriah. Kalau sudah berbicara mengenai hari ke-24 ini, tentunya kita sudah menghitung hari untuk mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, mendekati hari raya Idul Fitri ini biasanya yang paling dinantikan adalah pembagian tunjangan hari raya. Kali ini kami akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang-bincang dalam video podcast mengenai tunjangan hari raya atau yang biasa kita kenal dengan istilah THR. Saya akan sapa narasumber yang hadir bersama saya saat ini. Kita telah bersama Bapak Redian Dedi Umbrien, SEMM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Dedi, apa kabarnya? Assalamualaikum Mbak Wima, alhamdulillah baik dan masih puasa. Alhamdulillah masih puasa ya. Tetap semangat tampaknya Pak Dedi ya. Apakah sudah WFA hari ini? Ya, kita mencoba menyusun lah masih. Tapi teman-teman pasti masih banyak sekali kerjaannya Pak ya. Betul. Mendekati hari raya semakin banyak nih kerjaannya. Kalau Dinas Ketenagakerjaan mau lihat ini siapa yang belum kasih THR, siapa yang sudah kasih THR. Ini berbicara mengenai THR, apa ya? Kalau berbicara mengenai THR ini, kalau mendekati hari raya ini adalah hal yang sangat dinantikan. Iya, siapa yang dalam pembicaranya tidak menyinggung tentang THR mendekati hari raya seperti ini. Jadi kalau misalnya apapun itu berbicara tentang mendekati hari raya Idul Fitri, biasanya THR yang diperbincangkan begitulah. Betul sekali. Nah, pemirsa, tapi tahu nggak Anda bahwa banyak sekali fase-fase THR di Indonesia ini dimulai dari tahun 1951 yang mana THR pertama sekali diperkenalkan pada saat itu di zaman Presiden Soekarno. Kemudian walaupun dengan nama yang berbeda, yang dikenal pada saat itu berupa uang persekot atau pinjaman awal, kemudian berubah lagi di tahun berikutnya yang pada pertamanya itu hanya diberikan untuk pamong praja yang kalau istilahnya sekarang kita ini adalah PNS ya Pak, ASN. Tapi kemudian di tahun 1952 ada gejolak, kenapa kok hanya diberikan pada ASN, kan lebaran bukan ASN saja ya Pak. Akhirnya beberapa peraturan diubah kembali dan di tahun 1954 berubah lagi dari persekot tadi berubah menjadi hadiah lebaran, kemudian juga ada mengalami beberapa perubahan peraturan dan akhirnya pada tahun 1994 resmi Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri. Peraturan ini mengubah istilah yang kita kenal selama ini dengan istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya yang kita kenal sampai saat ini, yakni THR. Nah, sampai sejauh ini nih di tahun 2025, seperti apa sih Pak sebenarnya peraturan yang mengatur tentang THR ini yang terbaru itu seperti apa? Silakan Pak Dedi. Terima kasih. Saya manggilnya Mbak Wina apa Kak Wina? Oh iya, Mbak aja Pak, supaya terlihat lebih muda ya Pak. Oke Pak. Tidak ada banyak yang berubah di tahun 2025 ini dibandingkan 2024. Hanya yang agak menggembirakan adalah beberapa teman-teman kita yang di bidang pengantaran ya, mereka yang berbasis online itu tahun ini juga kecepatan, tapi istilahnya bukan THR, istilahnya bonus hari raya. Nah, terkait dengan THR dan BHR ini, kita singkatlah BHR ya namanya kan. Ini sebagaimana kita sama-sama tahu kemarin Pak Presiden kita Pak Prabowo menyampaikan bagaimana kita harus bisa berbagi. Konsepnya THR ini adalah bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana perusahaan bisa berbagi, bagaimana kita di rumah tangga bisa berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Bahwa selama 1 tahun ya mungkin kita mencari keuntungan dan lain sebagainya. Nah, saatlah nih berbagi, karena paling baik adalah bulan berbagi di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik sedekah itu bagi mereka yang memang membutuhkan. Saya pikir Mbak Ima juga butuh ya. Oh, butuh sekali ya Pak, apalagi mendekati hari raya ini pokoknya butuh banget gitu. Ya, untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan ini. Bapak Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan THR yang 2025 ini, di mana nomor kita sebutkan ya M2H04.00/3 tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. Kemudian juga ada juga surat edaran nomor 14 ya tentang pemberian bonus hari raya
ini ya wali kota ya, tentang bonus M nomor M garis miring 3 garis miring HK garis titik 04 titik 00 garis miring 3 2025 tentang pemberian bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir yang pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Ini kan kemarin masih sempat rame ya terkait dengan apa namanya kok kami kawan-kawan dari ini tidak mendapat apa namanya THR seperti kami, padahal kami yang memberikan keuntungan dan lain sebagainya. Nah tahun ini itu yang menjadi agak lain ya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang tahun ini diperkenalkan bonus hari raya. Itu Betul. bedanya apa Pak dengan tunjangan hari raya? Nah kalau tunjangan hari raya ini kan sudah jelas bahwa pemerintah THR itu dilaksanakan dengan ketentuan bahwa pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Kemudian pekerja atau buruh mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dan satu lagi catatan yang penting bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah ini kadang-kadang menjadi polemik juga. Kadang-kadang kami kemarin ke satu usaha restoran hotel. Saya tanya dengan kawan-kawan pekerja di situ, sudah ada THR belum? Belum Pak. Alasannya apa? Ya kalau kami mungkin, saya tanya manajer, kalau sudah dapat THR pada minggat semua Pak katanya. Itu juga mungkin ada salah satu. Jadi yang penting adalah bagaimana mengkondisikan dengan karyawan, membuka semacam dialog ya, agar tujuan perusahaan tercapai, karyawan atau pekerja bisa mudik lebaran dengan tersenyum. Baik. Ini yang dinantikan ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya berbicara mengenai bonus hari raya dan tunjangan hari raya, apakah itu beda jumlahnya begitu Pak? Misalnya bonus hari raya tidak sefantastis dengan THR atau tunjangan hari raya, atau sebenarnya sama saja, cuma namanya saja yang berbeda? Ya, kalau berdasarkan aturan ini jelas berbeda. Kalau bonus itu seperti hadiah ya, walaupun THR itu kalau THR itu masuk kategori tunjangan sudah. Bonus ini diberikan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan. Jadi rata-rata pendapatan dia berapa, itu nanti diratakan baru dikali 20%. Itulah yang menjadi yang didapat oleh kawan-kawan angkutan yang berbasis aplikasi ini. Oh, jadi memang 20% dari pendapatan mereka dalam 1 bulan begitu? Iya, pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Baik, jadi ini juga merupakan angin segar tentunya ya Pak ya, bagi teman-teman di luar sana yang mungkin tahun kemarin itu masih memperjuangkan haknya begitu loh untuk mendapatkan THR, tapi tahun ini dapat bonus lah, katakanlah dapat bingkisan hari raya begitu ya. Bonus hari raya. Baik, tadi juga menarik, Bapak tadi mengatakan bahwa harusnya itu H-7 itu sudah dibayarkan semua. Tapi pada kenyataannya H-2 menjelang kita libur bersama, biasanya perusahaan ataupun juga toko itu baru memberikan. Apalagi misalnya besok masih buka. Nah, biasanya H-1 baru dibagikan. Nah, itu sebenarnya apakah mereka kena sanksi atau gimana ya, Pak? Sebenarnya memang ada sanksi, tapi kan kita ini paling sering kalau bicara tuh sanksinya apa Pak? Sanksinya apa Pak? Tetapi kalau kita mengedepankan lebih kepada kelanjutan dari usaha itu sendiri, jangan sampai nanti terjadi clash antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha boleh menuntut kan di H-7 sebelum hari raya. Tetapi kalau di beberapa hotel dan rumah makan itulah peak seasonnya kan, orang datang, orang berbelanja di situlah. Tetapi bisa juga bagaimana mengkondisikan. Jadi kita melihat dialog yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Artinya THR masih tetap diterima, kemudian pengusaha juga masih mendapatkan keuntungan atau masih bisa mengejar target-targetnya. Karena setelah THR ini kan dan mereka libur, tentu akan masuk kerja lagi. Iya juga ya Pak. Kalau dari duluan gimana ya? Kalau mereka sudah gontok-gontokan di awal kan, jadi kondisinya kurang sehat, Pak Wina. Jadi memang sebenarnya tergantung kesepakatan bersama, katakanlah begitu. Walaupun diatur di dalam aturannya ya, dalam surat edaran ini. Pemerintah sebagai turunannya pemerintah Kota Palembang juga mengeluarkan surat edaran itu
Surat edaran nomor 13 terkait dengan tunjangan hari raya tahun 2025. Kemudian surat edaran nomor 14 tahun 2005 terkait bonus hari raya keagamaan bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi. Iya, jadi ini juga sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah. Betul. Skemanya seperti apa? Nah, kalau berbicara mengenai jumlah THR yang dibayarkan, sebenarnya THR ini bukan sesuatu yang fantastik, bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, begitu ya Pak ya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada THR, kebutuhan mendekati hari raya itu kan banyak sekali begitu. Banyak sekali, mulai dari dan pasti kurang. Iya, itu bagian itu yang betul sekali ya Pak, pasti kurang. Karena memang kebutuhan menjelang hari raya ini banyak sekali, meningkat sekali dari semua sisi, baik itu sandang, pangan, papan, kebutuhan, termasuk mudik juga ada di situ kan. Kalau ASN katakanlah sudah jelas peraturan pemerintahnya 1 bulan gaji, kemudian juga 1 bulan tunjangan TPP ataupun tukin. Tapi kalau misalnya teman-teman swasta yang katakanlah bukan perusahaan tapi katakanlah di toko dan lain sebagainya, itu sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Pak, pendapatan yang mereka terima THR ini? Prinsipnya sama saja. Jadi mereka mendapat tunjangan hari raya itu satu bulan gaji dari gaji. Di situ juga meningkat tunjangan yang mereka dapatkan. Nah, kemudian ada yang satu lagi terlupakan. Tadi kan kita sempat cerita-cerita bagaimana dengan pembantu yang di rumah, bagaimana dengan sopir di rumah. Nah, ini penting ini. Silakan besarkan volume televisi Anda. Karena kita kadang-kadang tidak sadar bahwa jam kerja mereka itu melebihi jam kerja di perusahaan. Iya Pak ya, sebenarnya. Iya. Kita mempercayakan rumah hingga aman, kita mempercayakan bagian dari keluarga kita. Hampir 24 jam. 24 jam. Ini juga harus kita pikirkan. Supaya apa? Kebahagiaan itu bukan cuma di kita saja, tetapi mereka juga bisa berbagi kebahagiaan. Mungkin saudara-saudara mereka mengirimkan orang tuanya uang dan lain sebagainya. Ini juga sebaiknya kami menghimbau kita juga mengikuti aturan ini. Paling tidak THR 1 bulan lah ya bagi mereka. Jadi 1 bulan gaji. 1 bulan gaji. Untuk masa kerja di atas 1 tahun. 1 tahun. Kalau bisa nanti dikasih juga uang pulsa, uang baju, uang make up. jadi memang katakanlah driver, kemudian juga asisten rumah tangga itu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk besaran THR ini. Ini 1 bulan gaji ataupun juga misalnya ada tunjangan juga diberikan hal yang sama. Asal masa kerjanya sudah mencapai 1 tahun begitu. Tapi sampai sejauh ini apakah itu menurut Bapak sudah terrealisasi di implementasinya di kehidupan kita atau seperti apa sih? Sebenarnya begini, seperti kami sampaikan tadi, tidak semua orang cukup dengan apa yang diterima. Kita juga kadang-kadang ya cuma segini. Iya. Padahal ada hak mereka yang harus kita berikan. Perusahaan juga begitu. Target kita belum tercapai, tetapi di RKAP perusahaan biasanya pasti sudah dibuat itu. Karena ini kan sesuatu yang berulang dan aturannya jelas. Di bawah terakhir itu di bawah sekali SE, di atasnya keputusan menteri, surat edaran, di atasnya lagi peraturan pemerintah, di atasnya ada undang-undang ketenagakerjaan. Berarti ini hak mereka yang harus kita bagi. Kalau hak ini kan berarti mereka harus berikan. Itu walaupun capai target maupun tidak mencapai target. Iya. Dan satu lagi catatannya, bahwa THR ini wajib diberikan pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Ada perusahaan terima separuh dulu ya. Pay later itu ya Pak. Sudah Pak, sekali lagi separuh. Alasannya kagak habis. Ya kalau misalnya diberi THR jangan juga diberikan mandat ini hemat-hemat ya. Iya. Aduh, biasanya padahal memang nombok sih sebenarnya kalau THR itu sebenarnya tadi Bapak bilang juga sebenarnya kurang begitu ya Pak ya. Tapi ya bagaimana caranya untuk memaksimalkan dengan THR yang sudah diberikan, bagaimana caranya untuk bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk kebutuhan lebaran. Nah, satu lagi tadi kalau misalnya pekerja di bawah 1 tahun, seperti apa sih Pak cara menghitungnya? Mungkin pemirsa di sini ada yang baru mengetahui, oh ternyata ART, asisten rumah tangga, driver itu juga berhak memiliki THR yang sama dengan kita, 1 bulan gaji. Nah, kalau belum sampai 1 tahun bagaimana? Jadi kan masa kerja itu kan biasanya dihitung 1 tahun itu 12 bulan. Misalnya dia baru bekerja seperti memang sekarang ada kebetulan ART baru masuk 4 bulan ya, kita sederhanakan begitu.
Berarti kalau 4 bulan itu masa kerja dia, nanti dibagi 12 dikali berapa 1 bulan upah atau gaji yang diterimanya. Nah, itulah yang kita bayarkan. Iya. Dan yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa sebenarnya investasi yang terbaik, sering kami sampaikan, investasi yang terbaik itu adalah memberi, bukan kita menerima. Ketika kita sudah memberi, terjadi semacam, kalau di perusahaan ada social bonding antara karyawan dengan pengusaha. Bahkan beberapa pengusaha itu selain mereka memberikan THR, mereka juga memberikan uang jalan atau istilahnya tiket bis apa segala macam. Nah, ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kekuatan perusahaan itu untuk ke depan lebih maju. Bonding begitu ya Pak antara. Social bonding, jadi ada ikatan yang kuat, ikatan sosial yang kuat. Bagaimana nanti karyawan itu begitu mengkomitnya terhadap perusahaan, bagaimana dia bekerja betul-betul, wah ini hidup saya di sini. Nah, gitu. Jadi merasa diperhatikan itu yang Betul, mahal. betul. Kemudian Pak Deddy, kalau misalnya melihat sampai sejauh ini nih sudah di hari ke-24, artinya kita tinggal lebih kurang 6 hari lagi ya kita akan berlebaran begitu. Apakah sudah ada laporan yang masuk tentang THR ini, pembagian THR belum sampai ataupun juga kurang dan lain sebagainya? Kebetulan kita juga membuat posko ya, posko pengaduan sesuai dengan surat edaran dari Bapak Menteri bahwa kita membentuk satuan tugas posko ketenagakerjaan terkait pelayanan konsultasi hukum tunjangan hari raya ini. Masuk di kami beberapa memang, tapi kami dapat selesaikan by WA. Tetapi kalau mereka masuk dengan data dan mereka membawa semacam berkas dan lain-lain, tentu akan kami layani. Jadi kita di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sudah 1 minggu ini membuka posko itu. Jadi 2 minggu sebelum itu kami sudah membuat posko. Dan posko itu juga kami laporkan dengan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai bentuk perhatian pemerintah bahwa hak-hak memang wajib dibayarkan. Tetapi itu lagi kami katakan terhadap kasus-kasus ini banyak sudah diselesaikan secara internal mereka. Tetapi apabila ini tidak selesai, maka bisa kita akan kawal ini untuk kita adukan ke ada namanya bidang pengawasan. Bidang pengawasan ini kebetulan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, Dinas Pengawasan dapat memberikan, sebelum mereka memberikan teguran, mereka melakukan kunjungan atau memeriksa lah istilahnya. Dengan 2 kali pemeriksaan, apabila terbukti dapat dilimpahkan ke pihak kepolisian. Dan kami juga di Dinas Tenaga Kerja akan mereview, akan melihat peraturan perusahaannya. Mereka punya kewajiban kepada kami untuk menyampaikan peraturan perusahaan dan itu akan diperbaiki. Apabila mereka juga mempunyai ikatan kerja dan karyawan baru, tentu akan lewat kami juga. Nah, ini akan menjadi semacam ruang diskusi yang bisa kita selesaikan sebelum hal ini menyangkut masalah hukum. Kalau implementasinya dari tahun ke tahun sebenarnya komplain akan pembagian THR ini sesuai dengan ketetapan ataupun juga ketentuan pemerintah ini apakah semakin meningkat atau sebenarnya semakin setiap tahunnya sudah semakin berkurang begitu komplainnya? Harus kita akui memang komplainnya semakin meningkat. Ya bohong lah kalau misalnya semakin menurun. Tetapi umumnya bisa diselesaikan di internal mereka dengan konsultasi ke kita. Ada beberapa yang kita panggil juga. Ya karena sudah kena yang sebegitu ya dibayarlah. Akan jelek bagi perusahaan, apalagi sudah naik ke media sosial dan lain sebagainya kan. Itu kan jelek bagi brandnya perusahaan itu sendiri. Dan ini biasanya selesai. Biasanya kasus apa sih Pak yang akhirnya katakanlah karyawan atau juga pegawai di suatu instansi atau perusahaan swasta ini melaporkan perusahaan mereka ke Dinas Tenaga Kerja? Terima kasih. Yang paling banyak itu sebenarnya kadang-kadang ketika mereka resign ya. Oh, oke. Resign kan tidak dapat namanya tunjangan. Harusnya iya ya Pak ya. Jadi resign tidak dapat, tapi kalau PHK dapat. Itu. Oh jadi kalau atas kemauan kita sendiri kita tidak dapat THR, tidak bisa menuntut begitu. Kemudian juga ada kasus-kasus jam kerja yang terlanggar. Jadi kita dalam 1 hari apabila kita bekerja Sabtu kita ada 8 jam itu biasanya terlanggar oleh perusahaan. Jadi itu masuk ke kami juga. Kami luruskan. Kemudian juga ada beberapa terlambat seperti yang kita katakan tadi, terlambat untuk membayar THR. Ya, dari kita sudah sampaikan bahwa memang perusahaan ada pola-pola yang ya harusnya sama-sama terbuka dengan karyawan. Bahwa tetap akan dibayar, tetapi ya
ya bantu kami juga lah perusahaan, ada begitu. Tidak sampai kepada yang demo-demo lah, artinya selesai lah. Soalnya juga bukan apa ya, gelisah begitu ya Pak. Betul, Sebenarnya betul. pegawai ini sebenarnya gelisah kalau misalnya THR itu belum dibayarkan. Ya. Karena mungkin H-1 akan dibayarkan sesuai dengan janji, tapi Nggak bisa mesen tiket lagi. bener Pak. Kemudian juga kalau bahasa orang kita itu bajunya udah habis semua ya Pak. Iya. Nah itu juga sebenarnya menjadi kegelisahan teman-teman kenapa H-7 itu Makanya sudah harus diatur di dibayar. dalam aturan pemerintah itu 2 minggu sebelum Lebaran, dan paling telat itu 1 minggu, dan dapat dikenakan denda 15% per hari telatnya itu. Tetapi sebagai gambaran 2024 itu kami menerima beberapa pengaduan sudah selesai 100%, ada 4 atau 5 pengaduan. Tahun ini sepertinya landai saja kan. Artinya pengaduan itu tidak sampai kepada harus kita panggil perusahaannya, tetapi cukup kita mediasi dan kita memberikan pengertian. Jadi memang kalau sampai sejauh ini tuh walaupun pelaporannya itu meningkat, tapi masih bisa diselesaikan. Nah, tadi juga disinggung mengenai misalkan harusnya ada denda begitu kalau misalnya keterlambatan ada 15% ya Pak. Tapi pada kenyataannya kan itu agak susah untuk diimplementasikan. Paling seneng kalau sanksinya apa Pak, dendanya apa Pak. Padahal itu kan sebenarnya kalau ibarat penegakan hukum itu kan sudah di atas himbauan, teguran, baru hukuman kan. Hukuman juga dilihat juga kesalahannya apa. Tapi kita yang paling elok lah bagi kami ya. Dinas Tenaga Kerja ini berdiri di tengah, artinya ada ekosistem usaha yang harus kita pelihara. Kemudian kesejahteraan karyawan juga yang ya harus terlindungi lah. Ada juga aduan yang mereka tidak dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami sudah turun nih sekarang, sudah mulai kami turun melakukan sosialisasi, terutama perusahaan-perusahaan besar yang sering jadi aduan itu perusahaan-perusahaan yang nanggung-nanggung ini. Mereka sudah mau dikatakan pengusaha, tapi hak karyawan tidak dibayar tidak secara 100% untuk dilunasi ya. Nah, ini yang perlu kami, dan yang perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bali ini tidak mempunyai bidang untuk melakukan pengawasan, artinya melakukan semacam power berkanan kepada perusahaan, tetapi lebih kami kepada hubungan bipartit dan tripartit. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kami dapat membawa itu ke bidang pengawasan yang ada di provinsi dan bisa kita adukan ke pihak yang berwajib. Betul. Terus untuk hak bagi para katakanlah pekerja kasar, apakah mereka itu juga berhak untuk mendapatkan THR atau bagaimana Pak? Misalkan kuli bangunan, kemudian juga tukang dan lain sebagainya, itu juga kalau mereka terdaftar di dalam perusahaan, perusahaan wajib. Tapi itu biasanya kan kalau kuli bangunan itu adalah harian begitu ya. Iya. Kemudian juga tidak ada ketentuan mengikat dan tertulis begitu antara yang dipekerjakan dengan yang mempekerjakan. Nah, apakah mereka mendapatkan THR atau bagaimana ini Pak? Jadi untuk pekerjaan yang harian lepas, iya betul. Bagi pekerja buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. A. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Kemudian, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan dengan upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan. Jadi mereka berhak juga untuk mendapatkan THR. Begitu. Iya. Jadi misalkan di rumah sedang ada tukang begitu, jadi si tukang ini juga berhak mendapatkan THR dengan kata. Jadi mungkin pemirsa juga bisa melihat di surat edaran Kementerian Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh atau buruh di perusahaan. Itu di searching aja di Google udah keluar itu. Nah, dan kami juga membuka posko seperti kami sampaikan tadi untuk posko konsultasi dan posko pengaduan. Walaupun kita tidak bekerja sama katakanlah seperti itu, mempekerjakan tidak sampai mungkin 1 tahun, kemudian juga misalkan 1 bulan hanya beberapa hari, itu kita tidak berhak untuk memberikan THR tentunya kan ya Pak? Ya, kalau misalnya ada tukang bekerja kita 2 hari 3 hari ngechat baby mah. Biasanya kan ini menjelang lebaran kan dari 1 bulan sebelumnya udah persiapan ini mau genteng lah, apalah, pagar lah. Yang kita maksudkan mereka yang bekerja bukan berdasarkan perorangan ya, tetapi di perusahaan atau misalnya begini,
bekerja di suatu PT atau perusahaan CP yang punya borongan, kan mereka punya pekerjaan buruh hari lepas. Nah ini wajib, selain mereka terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan juga wajib diberikan THR. Jadi Tapi kalau kira-kira tetangga itu tadi kan, Mang tolong Mang chat ke pagar nih, chat 2-3 hari ya, tergantung lah. mungkin itu bisa diberikan hadiah lebaran, Iya, begitu. Nah, Pak Deddy, ini juga menarik. Kalau kita ketahui bersama, ini kan THR biasanya berupa uang, tapi biasanya ada juga mendekati lebaran ini perusahaan ataupun juga tempat kerja itu memberikan bingkisan, katakanlah begitu, yang isinya sembako, kue-kue kering dan lain sebagainya. Nah, itu dikategorikan sebagai THR. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu iya pengurangannya begitu, atau cukup di situ saja, atau setelah itu dia juga wajib tetap memberikan sejumlah uang? Betul, terima kasih. Itu pertanyaan baik ini. Memang di surat edaran ini tidak mengatakan bahwa itu bingkisan. Iya. Kalau memang bingkisan mau diterima silakan diterima. Kan? Artinya gaji. Gaji artinya upah yang diterima selama 1 bulan. Itu yang menjadi ukuran THR. Oke. Tapi kalau misalnya sudah dapat upah, dapat pula bingkisan yang Hampers begitu. Itu hadiah dari perusahaan ya. Bukan dihitung sebagai tunjangan di hari raya ini yang dimaksud di surat edaran terkait dengan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya. Jadi itu bukan THR, artinya itu adalah bingkisan hari raya begitu ya Pak ya. Kecuali kalau kesepakatan. Misalnya gajinya 1 bulan, 200-nya kita potong ya, untuk ini, untuk sama-sama ini. Oh ya silakan aja kan, itu kesepakatan antar karyawan, tetapi tetap dihitung sebagai gajinya kan. Itu silakan aja. Tetapi jelas di sini bahwa besaran THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus atau lebih diberikan 1 bulan upah. Dan yang masa kerjanya 1 tahun secara terus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional seperti kami sampaikan tadi. Ini kan bicara tentang upah yang diterima selama 1 bulan, bukan hampers yang diterima. Jadi kalau misalnya ada pun pengurangan begitu, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi misalnya 1 juta harusnya, kemudian juga ada 200.000-nya dipotong untuk membelikan hampers. Itu bisa juga ya Pak ya. Tapi tidak usah diberi ide itu. Soalnya orang mau mentahnya aja Pak ini. Iya betul. Itu kan kegunaannya lain-lain kan, itu kan mungkin untuk beli kerupuk, untuk beli kalau ibu-ibu skincare kali ya. Ya, tapi kalau untuk anak-anak lebaran tentunya mau beli baju lebaran ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai THR, ini kan memang kaitannya dengan hari raya. Nah, pada saat hari raya itu biasa tadi Bapak juga sudah mengatakan tidak boleh dicicil. Jadi nanti pada saat lebaran nanti baru diberikan sebagian, itu tidak boleh. Nah, untuk bagi teman-teman yang katakanlah masuk di hari raya itu, apakah itu juga bisa dituntut lebih haknya atau bagaimana Pak? Masuk di hari raya? Iya, masuk di hari raya. Kalau masuk di hari raya jelas itu kan ada hitungannya sendiri terkait dengan uang lemburnya. Terus lah begitu ya Pak ya? Iya. Ada yang jago kandang. Oh, itu sebenarnya bisa. Iya, tetap dihitung lembur dia. Ada ketetapannya, jadi memang hitungannya lain dengan itu, dibedakan lagi dengan THR ini tadi. Nah, jadi ini juga mungkin angin segar juga bagi teman-teman di luar sana yang akan bekerja di hari raya, harusnya bisa mendapatkan hak yang lebih begitu ya Pak. Ada beberapa perusahaan itu memberikan tunjangan yang lebih. Siapa yang mau berkorban antara teman-teman yang lain kan. Biasanya kawan-kawan kita yang beragama lain sudah saya ganti aja Pak. Tapi saya mau sekian ya Pak ya, oke, temennya bisa diganti. Yang tidak mudik juga ya Pak? Yang tidak mudik. Iya. Oke, baik. Pak Deddy, kemudian juga kalau berbicara mengenai ASN, itu ketetapannya sudah jelas bahwa kita mendapatkan 1 bulan gaji, kemudian juga 1 bulan tunjangan. Kalau teman-teman yang katakanlah honorer seperti itu, yang mungkin kemarin ikut tes P3K ataupun P3K yang belum diangkat, ini seperti apa Pak? Apakah mereka juga mendapatkan hak yang sama atau bagaimana? Jadi sepanjang mereka masih punya ikatan kerja, mereka harus menerima. Kecuali kalau mereka putus hubungan kerja kan. Tapi kalau mereka masih hubungan kerja, misalnya honorer yang bekerja sebagai outsourcing atau apa kan, itu harus tetap bisa dibayarkan. Status mereka masih bekerja. Iya. Kecuali kalau mereka tidak bekerja lagi kan, dan tidak ada yang bertanggung jawab, artinya kalau mereka sebagai honorer di pemerintah masih menerima. Besarannya sama 1 bulan gaji. Masih. Kan mereka masih bekerja, cuman pengangkatan yang belum. Jadi memang tampaknya kalau di Pemkot itu semuanya sudah selesai. Sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya. Sudah Hamin
mungkin hamin 2 minggu ya Pak kita sudah. Ya, tergantung bagian keuangan. Alhamdulillah sudah hamin 2 minggu kalau di Pemkot sudah terdistribusi dengan baik. Sudah nggak ada lagi juga kayaknya di kantong masing-masing, sudah didistribusikan dengan baik di toko masing-masing. Pak, kemudian juga untuk teman-teman yang katakanlah sedang katakanlah cuti di luar tanggungan, apakah mereka berhak mendapatkan THR yang sama atau bagaimana peraturannya Pak? Kalau cuti tidak mengurangi hak, artinya cuti juga diatur, yang melahirkan sama haknya dengan yang bekerja tadi. Gitu. Oh jadi sama walaupun di luar tanggungan juga mereka kecuali yang bekerja di luar tanggungan negara kan. Kalau cuti yang seperti biasa kita lakukan atau mereka pada saat ini melahirkan, mereka juga berhak dapat THR tanpa potongan. Iya, sesuai dengan ketentuan pemerintah kan, tidak disebutkan kecuali yang cuti, kecuali yang melahirkan, tidak ada di situ. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa memang THR ini harfiahnya sangat dibutuhkan ya sebenarnya, sama seperti gaji 13 ketika anak-anak masuk sekolah. Iya, itu sebenarnya memang kebutuhannya itu memang benar-benar sudah sangat diperhitungkan. Sudah benar-benar sangat dibutuhkan begitu ya Pak ya. Sudah sangat benar-benar dibutuhkan. Nah, kemudian pada kenyataannya akhirnya dulu kan memang belum diatur sedemikian rupa bahwa kita mendapatkan 1 bulan gaji, kemudian juga 1 bulan tunjangan. Sebenarnya ini salah satu perhatian pemerintah atau sebenarnya salah satu tuntutan dari masyarakat. Akhirnya pemerintah mengatakan bahwa kita legalkan saja. Biasanya kan mendekati hari raya ini kan banyak istilah THR ya. THR Pak. Nah, akhirnya sudah kata pemerintah legalkan saja. Komentarnya seperti apa? Jadi begini, seperti kami sampaikan, pemerintah itu hadir tuh untuk di tengah-tengah rakyat untuk memberikan kesejahteraan sebenarnya. Itu yang paling pokok. Kemudian seperti Mbak sampaikan tadi, masa cuma pegawai pamung saja yang menerima? Apakah kami yang di swasta tidak layak menerima? Itu tadi filosofinya di situ. Tinggal bagaimana pengaturannya sekarang. Nah, banyak memang seperti kami sampaikan, bukan banyak, beberapa di antara itu masih ada pengusaha-pengusaha yang sebenarnya itu bukan masuk dalam kategori pengusaha kalau masih zalim dengan karyawannya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan pembinaan. Pembinaan itu tadi bisa kita lakukan, bisa kita memberikan semacam diskusi, ngajak mereka sharing apa sih kesulitan mereka. Tapi kalau mereka bandel ya silakan nanti kita adukan ke bagian pengawasan di provinsi, bahkan bisa kita sampaikan ke pihak berwajib. Karena aturannya sudah jelas, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada surat keputusan kementeriannya, kemudian ada surat edaran menteri, surat edaran wali kota, itu sudah cukup jelas itu. Itulah bagaimana pemerintah melindungi hak-hak warga negaranya akhirnya, bukan cuma para pekerja saja, tapi hak-hak warga negara. Nah, untuk itu apa yang menjadi terdampaknya? Kalau semua orang memegang uang kan, ini akan belanja, akan ada siklus ekonomi yang baik. Kalau selama ini cuma di kota-kota besar, mungkin sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, bahkan keluarga-keluarga yang terkecil, anak-anak yang tidak mengerti uang pun akhirnya terdistribusi gitu. Nah, ini akhirnya akan memberikan kesejahteraan paling tidak di hari baik, bulan baik nanti. Kemudian Pak, kalau misalnya ada perusahaan ini mengaku katakanlah tidak mampu lagi bertahan mendekati hari raya Idul Fitri. Ini kan banyak biasanya nih sudah tidak mampu membayar katakanlah seperti itu karena pilot lah, tiba-tiba begitu mendekati hari raya dia pilot. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya hal itu terjadi? Apa yang mekanisme apa yang akan diterapkan? Karena tidak bisa membayar, kemudian juga membayar gaji saja susah, apalagi mau membayar THR. Nah, apakah si pegawai ini bisa menuntut begitu atau ada dispensasi kira-kira kami mampunya hanya 20% atau 25%, seperti apa? Untuk membayar itu perusahaan-perusahaan yang tidak mampu itu harus dibuktikan dulu. Dibuktikan dari laporan keuangannya, apakah memang benar-benar rugi, kemudian bagaimana rantai pasokan mereka, bagaimana distribusi penjualan mereka, bagaimana mereka mendapat order-order, apakah masih ada atau tidak. Kan kelihatan ini biasanya kan. Ya kalau misalnya dalam 1 tahun cuma, mohon maaf, dia ada perusahaan apa kan cuma dapat 2 order atau 3 order dengan
pengurangan pegawai, tidak serta-merta mereka tutup kan. Tentunya ada pengurangan pegawai dulu, ada tahapan-tahapan itu. Kemudian kalau apabila mereka mempunyai hutang piutang dengan perbankan atau apa, mungkin mereka akan kelihatan tidak mampu membayar. Tidak serta-merta kita melihat bahwa mereka tidak mampu, jadi mereka tidak bayar THR, tidak bisa begitu. Jadi memang harus tetap menjalankan kewajibannya begitu. Sama seperti kita kan. Tidak mungkin Mbak Wima hari ini harus bayar fidyah karena tidak mampu berpuasa. Kan pasti ada penyebabnya. Sudah uzur, berarti memang tidak mampu, begitu kira-kira. Jadi memang kalau alasan tidak mampu itu memang harus bisa dibuktikan. Harus dibuktikan dulu. Dibuktikan kira-kira itu tidak bisa dalam 1 bulan sebelum di laporan keuangan. Siklus perusahaan kan kelihatan, kemudian laporan keuangan kelihatan, ada penjualan, ada dan lain sebagainya. Ya bahasanya di pembukuan lah minimal kira-kira begitu. Kemudian di perpajakan mereka juga kelihatan, kan. Kalau misalnya kita melihat ketetapannya ini, artinya semua pegawai yang berkaitan yang bekerja itu berhak untuk mendapatkan THR begitu ya, Sudah Pak? jelas semuanya. Sudah jelas. Iya. Termasuk kalau misalnya teman-teman karyawan magang dan lain sebagainya, apakah itu berhak mendapatkan THR juga atau hanya berupa bingkisan? Kalau karyawan magang itu bagaimana kategorinya? Kadang-kadang itu tadi kami sampaikan kembali bahwa THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Kemudian yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian waktu tertentu. Nah ini sudah jelas ini. Nah di sini kan apakah program magang itu ada perjanjiannya atau bagaimana? Nah kalau magang kami pikir belum masuk kategori pekerja ya. Iya. Tapi membantu ya Pak. Dia mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja tidak tertentu atau perjanjian waktu tertentu. Sudah jelas itu. Kemudian dibayarkan kami jelaskan tadi. Jadi memang semuanya tidak ada terkecuali orang yang bekerja itu berhak untuk mendapatkan Tapi THR. ada beberapa perusahaan kadang-kadang yang magang jangankan untuk THR, kadang-kadang mereka memberikan uang jalan setiap harian, kemudian uang makan. Ada yang memikirkan itu. Tapi kami melihat bahwa kita harus juga jelas pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan, kalau magang kan hubungan kerjanya bagaimana. Jadi itu yang wajib menerima THR. Baik, Pak Deddy, kalau sampai sejauh ini peran Disnaker untuk memastikan bahwa semua katakanlah semua kategori ini menerima THR dengan sebaik-baiknya itu sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan itu seperti apa? Jadi begini, di Kota Palembang ini banyak sekali perusahaan, mungkin 15.000 lebih ya. Bagaimana kami harus memastikan? Iya. Bagaimana memfollow up-nya sebanyak itu perusahaan begitu kalau tidak melaporkan? Kita kadang-kadang saudara kita sendiri itu cuma bisa memastikan sudah dapat THR belum. Sampling ya Pak. Ya, tapi yang jelas bahwa kami berkomitmen akan membantu kawan-kawan apabila ada masuk pengaduan di posko kami. Kami akan berkomitmen membantu merealisasikan hak-hak mereka. Tetapi itu tadi dengan data dan aduan yang benar. Jangan karena ada beberapa yang masuk yang tidak bisa kami sebutkan permasalahannya. Ya memang tidak wajar mereka untuk dapat THR. Kadang-kadang itu tadi sudah berapa bulan berhenti, masih mau dapat THR. Oh begitu. Jadi walaupun misalnya diberhentikan oleh perusahaan, ada jangka waktu tertentu yang mereka masih bisa menuntut untuk mendapatkan THR. Kalau 3 bulan sudah sebelumnya diberhentikan. Jadi berapa bulan Pak kalau diberhentikan oleh perusahaan? Semasa 3 bulan ya. 30 hari. 30 hari. Sebentar, iya 30 hari. 30 hari sebelum hari Lebaran ya. Jadi di awal puasa begitu ya. Iya. Jadi ketika di awal puasa di PHK katakanlah seperti itu masih berhak untuk mendapatkan THR. Tapi kalau kita mengundurkan diri tidak mendapatkan, tidak bisa menuntut apa-apa. Iya, resign gitu kan, atas kehendak kita sendiri kan. Atas kehendak. Jadi kalau mau resign nanti aja setelah Lebaran aja ya Pak. Melamar lagi. Baru melamar lagi, baru pindah kerja lagi di tempat yang baru. Baik, kemudian Pak, kalau sampai sejauh ini menurut Pak Deddy sendiri, apakah melihat kesadaran dari perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Palembang ini pada khususnya itu sudah semakin meningkat terhadap
kewajiban mereka untuk membayar THR atau karena memang tidak ada pilihan? Jadi begini, kita melihat bahwa kondisi sekarang semua serba terbuka. Di medsos orang semua bisa mengadu, di medsos semua bisa mempunyai pengaruh ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang pada saat ini juga diumumkan, saat ini juga orang tahu. Yeah. Nah, ini membuat kesadaran mau tidak mau pengusaha harus membayar. Kami melihat di situ peran media sosial ini sangat besar, sehingga memang ada beberapa di antara seperti kami katakan di depan tadi. Tetapi ini tidak bisa dijadikan contoh bahwa tidak terjadinya suatu keterlambatan yang massal begitu kan. Mungkin ada beberapa kasus 1-2 perusahaan atau beberapa lah ya. Tetapi itu tadi dengan catatan tadi, ada yang THR sudah dekat-dekat menjelang Lebaran, tapi artinya kesepakatan dengan karyawan. Kadang-kadang ya karyawan juga sebenarnya Pak, kami seminggu atau 2 minggu lebih senang ketika di THR kita diterima. Tapi bagi pengusaha ini tadi boleh kalau terima, cuma tidak usah lagi masuk lagi ke tahun depan. Karena kira-kira begitu. Kita kan harus juga berdiri sebagai pengusaha kadang-kadang. Cara berpikir pengusaha. Ketika saat ini pesanan lagi banyak, karyawan berhenti. Sederhana saja, kita punya ART di rumah. Wah, senang kita membeli THR. Rupanya 3 bulan lagi dibalik. Pusing kan kita kan. Nah, sebelum berangkat pasti kita bekali apa K, apa B, cepet ya baliknya. Udah deg-degan ya Pak ya, kalau mau Lebaran. Sekarang gitu lah. Oke. Jadi memang itu diperbolehkan asal memang ada kesepakatan. Iya. Karena aturan sendiri kan H-7 yang paling telat ya. Maksimal ya. Maksimal. Karena memang takutnya barang-barang sudah pada habis, tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Tiket tidak bisa lagi didapat. Tiket sudah tidak bisa didapat. Itulah kenapa pemerintah minimal dari 2 minggu begitu ya Pak ya. Mereka ada persiapan nantinya. Ada persiapan, siapa tahu ada yang mau mudik, kemudian ada yang mau beli baju Lebaran, biasanya size-nya sudah tidak sesuai lagi begitu. Sudah tidak lengkap lagi begitu ya Pak Deddy. Pak, kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa THR ini kan memang sebuah kewajiban begitu ya, kewajiban bagi perusahaan. Nah, kalau misalnya ada yang ingin melapor tapi tidak menyertakan namanya, katakanlah mungkin tidak enak dengan yang ingin dilaporkan, apakah masih ditindaklanjuti begitu oleh Dinas Ketenagakerjaan? Jadi begini, jadi semacam surat kaleng lah begitu. Jadi begini, kalau surat kaleng kan harus dibalas dengan kaleng. Iya juga ya Pak ya, betul. Dunia ini kan sangat terbuka. Jadi cerita-cerita hoax, cerita-cerita fitnah dan lain sebagainya kan sangat terbuka. Kadang-kadang kita tidak sadar sudah masuk dalam perangkap scam kan, perangkap yang ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kita jelaskan bahwa pengaduan bisa kita lanjuti adalah pengaduan yang jelas, nama dan alamatnya jelas. Kemudian satu lagi titipan kami terkait dengan dunia ketenagakerjaan. Nah, kami tadi berdiskusi juga dengan kawan-kawan Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja. Kita harus berhati-hati terhadap lowongan-lowongan pekerjaan, khususnya pekerjaan yang keluar negeri. Ini kadang-kadang kita dijadikan admin judi online. Tahun ini tadi laporan kami dari kawan-kawan dari Kementerian Perlindungan Tenaga Kerjaan, khusus untuk Kota Palembang saja ada 15 orang yang dipulangkan. Berarti sangat banyak yang terlibat itu. Modusnya adalah? Bangka Belitung kemarin ada 70. Banyak modusnya. Yang jelas modusnya adalah diiming-imingi pekerjaan itu gajinya besar. Tidak perlu kerja repot. Pokoknya cukup KTP dan surat-surat lain, nanti dibuatin paspor. Di sana kerjanya enak, pasti itu. Dan negara-negara tujuannya pasti bukan negara-negara di luar ASEAN ya. Biasanya Filipina, Kamboja, Myanmar, yang begitu-begitu. Nah, ini harus hati-hati kami sampaikan ini karena ketika itu sudah terjadi akan banyak pihak, terutama keluarga, yang akan menjadi susah. Dan ancamannya tidak main-main, itu ancamannya nyawa bagi mereka yang bekerja tanpa jelas. Harapan kami bahwa kalau himbauan ya, bukan harapan, khusus untuk pekerja yang nanti akan bekerja ke luar negeri harus dengan izin dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Artinya kami nanti akan mengeluarkan izin paspornya, dan kami akan melakukan wawancara, bekerja di mana, siapa perusahaannya, nomor kontak yang bisa dihubungi siapa, dan siapa yang merekrutnya. Harus jelas apa, mengapa, siapa, di mananya itu.
Tapi memang banyak sekali katakanlah ini asisten di rumah tangga itu juga banyak sekali yang katakanlah mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar negeri tapi tidak melalui prosedur yang benar begitu Pak. Jadi memang dari teman ke teman, teman ke teman. Nah, ini sepertinya tidak terpantau. Karena mereka di sana selain mereka mempunyai jaringan admin judul, mereka juga punya jaringan rekrutmen. Kalian boleh berangkat, tapi dibiayai, nanti kalian harus merekrut beberapa orang. Dan bonusnya ini. Kalau tidak tercapai ya itu tadi ancaman. Apalagi ini mendekati Lebaran, setelah Lebaran biasanya itu kami sampaikan. Iya, begitu ya Pak ya. Memang apalagi tadi sudah mendapatkan THR, sudah selesai lah begitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin ada harapan baru di tempat yang baru. Nah, ini juga menjadi salah satu ini. Bagaimana sih cara pendekatan mereka ke rekrutmen ini ke katakanlah calon-calon yang direkrut ini Pak? Karena siapa tahu tayangan kita saat ini ditonton oleh teman-teman yang mungkin menjadi calon korban begitu. Apa yang bisa dilakukan? Waspada. Umumnya iming-iming. Bukan omong-omong ya. Iming-iming, tapi iming-iming lewat omong-omong juga. Iming-iming gaji besar. Gaji besar. Kalau sudah gaji besar, pekerjaan tidak jelas, hati-hati. Dan kemudian tidak melewat Dinas Tenaga Kerja atau BP2MI, Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Yang sebenarnya itu seperti apa rutenya yang harus mereka lalui jika misalnya terdaftar secara resmi? Untuk yang bekerja ke luar negeri, PT yang merekrut harus jelas. Tempat bekerjanya juga harus jelas PT-nya apa. PT yang merekrut di kita maksudnya di dalam negeri. Di dalam negeri, baik di Kota Palembang maupun Jakarta. Itu bisa kita konfirmasi nanti di Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah sudah terdaftar atau tidak. Kemudian pekerjaannya juga jelas. Nomor yang bisa dihubungi siapa. Kemudian kami akan melakukan wawancara nanti di tempat kami. Sehingga kami nanti mengeluarkan izin untuk membuat paspor. Dan paspor ini juga nanti akan dikonfirmasi lagi oleh imigrasi. Nah, rata-rata mereka yang bekerja itu mereka tidak melewati ini. Bisa paspor kunjungan, wisata gitu. Nah, ya ini yang tidak diketahui banyak orang, apalagi katakanlah yang berpendidikan yang tidak tinggi begitu ya Pak ya. Justru begini, anak-anak yang berangkat itu banyak yang baru tamat kuliah. Ya, mungkin iming-imingnya kan keluar negeri kan pendek, mereka berpikir, wah keluar negeri nih keren nih, gajinya besar. Nah, di situ mulai terjadi. Oh, justru anak yang saat ini tuh modusnya anak yang setelah kuliah, jadi maksudnya berpendidikan tinggi. Betul. Bukan lagi menyasar ke katakanlah yang tamatan SMP, kemudian mungkin yang tidak tamat SD begitu. Karena kawan-kawan sekarang, adik-adik kita sekarang ini berpikirnya adalah ingin bekerja dengan gaji yang tinggi, dengan cara yang cepat dan tanpa risiko. Tanpa risiko yang tinggi kalau istilahnya sekarang kan. Iya. Justru itu yang menjadi tantangan bagi kami. Jadi apa? Jadi bergeser dari THR nih ceritanya. Karena ini juga biasanya mendekati setelah Lebaran ini kan biasanya mulai peluang-peluang baru itu mulai dibaca. Jadi dalam kesempatan ini terima kasih juga Pak Didi sudah memberikan edukasi begitu kepada masyarakat. Hati-hati ya setelah Lebaran ini biasanya juga banyak banyak mencoba peruntungan di luar negeri itu hati-hati harus jelas. Kota Palembang 15, yang paling banyak Bangka Belitung, kemudian ada berapa sekitar 300 yang sudah dipulangkan untuk wilayah Sumbaksel. Banyak juga ya Pak ya. Itu banyak sekali. Apa yang sudah mereka alami di luar sana? Macam-macam, penyiksaan, bahkan ancaman dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kita alam, ada yang mungkin belum pulang sudah bertahun-tahun, kita tidak tahu nasib mereka. Jadi memang benar-benar harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Jika misalnya ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan apakah ini memang benar penyalurnya seperti ini, bisa langsung tanyakan ya Pak ya. Datang ke kami ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, jangan sungkan-sungkan, kami pasti akan melayani. Dan semua yang kami lakukan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang itu tidak ada biayanya. Jadi tinggal dilaporkan apakah memang benar ini sesuai dengan mekanismenya, apakah memang tidak. Kalau misalnya memang dicurigai hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung ditindaklanjuti. Ya, kita bisa membuat semacam skenario nanti. Ini kami sudah bicarakan bagaimana cara membongkarnya nanti. Paling tidak kita melakukan pencegahan.
memang harus berhati-hati. Biasanya setelah Lebaran ini banyak orang yang mencoba peruntungan. Kemudian yang mudik itu kan biasanya berjumpa lagi dengan keluarga yang lama tidak berjumpa, kerabat yang lama tidak berjumpa, biasanya mudah diiming-imingi ya Pak ya. Wah udah keren banget ini sekarang, begitu ya. Wah tampilannya sudah baik banget ini. Ayo mau ikut saya nggak? Nah ini yang biasanya menjadi ajang untuk rekrutmen. Ya. Oke. Mereka punya divisi sendiri untuk rekrutmen itu. Ada divisi phishing, ada divisi pencurian data, ada divisi yang salah satunya. Ada yang sebagai admin judi online. Itu rata-rata ilegal ya. Mereka tuh perjudian tuh di beberapa negara tuh kan legal, jadi diberikan izin oleh pemerintah setempat. Bahkan kita juga pernah membaca ada yang organnya juga diambil ya Pak ya, begitu ada, ya Pak betul ya. Betul itu diancam tuh. Kami ada beberapa masuk, kalau tidak dikirim hari ini sekian puluh juta akan dipotong organ vitalnya, artinya mungkin ginjalnya, mungkin apanya. Jadi memang harus berhati-hati. Ini edukasi yang sangat penting sekali yang bisa dibagikan di podcast TVRI Bicara hari ini. Walaupun kita saat ini sedang membahas THR jelang Lebaran, tapi biasanya setelah Lebaran ini peluang-peluang untuk rekrutmen yang tadi dikhawatirkan itu biasanya bermunculan, begitu Pak Dedi ya. Nah bisa juga kami punya namanya program Ado Gawe. Ado Gawe Palembang ini kami lakukan live podcast. Biasanya di hari biasa kami dari pukul 9 sampai pukul 11 pagi, kemudian di pukul 14 sampai 16 kami lakukan live podcast. Kami memberikan juga edukasi di situ, dan silakan nanti misalnya di live podcast itu akan bertanya, tentu kami akan layani. Selain kami menyampaikan lowongan pekerjaan. Oh di situ juga ada lowongan pekerjaan. Justru live podcast Ado Gawe itu kami sampaikan lowongan pekerjaan. Kami juga melayani konsultasi, konsultasi masalah ketenagakerjaan, kemudian konsultasi masalah nanti untuk bekerja ke luar negeri, syarat-syarat ke luar negeri, bahkan informasi pelatihan dan lain sebagainya kami sampaikan di situ. Jadi bisa langsung dipantau terus begitu bisa. Podcast Ado Gawe ini. Satu hari itu 2 kali kami. Oh 1 hari 2 kali begitu live, Pak? Live TikTok. Wah keren banget. Bukan jualan daster. Ada ukurannya begitu ya Pak ya. Iya. Pemirsa, kita saat ini masih membahas mengenai THR jelang Lebaran, bahwa memang banyak sekali dinamika untuk THR di jelang Lebaran ini. Tapi kita harapkan juga di Kota Palembang distribusinya sudah diterima dengan baik semuanya. Kami juga sering melakukan kunjungan beberapa tempat seperti rumah makan, restoran. Kami juga menyampaikan di grup-grup HR kita kan, kami minta supaya diinformasikan ke perusahaan-perusahaan. Nah, kadang-kadang satu itu mempunyai beberapa grup perusahaan kan, itu bisa kita sangat efektif artinya menyampaikan informasi. Dan seperti kami sampaikan tadi bahwa semua sudah bisa dipantau sebenarnya terkait peraturan ini. Tetapi kadang-kadang untuk speak up mereka tidak berani. Kadang kalau speak up takutnya dipecat begitu Pak. Nah itu sampaikan kepada kami pasti akan melindungi siapa yang menyampaikan. Tapi jangan cuma nomor telepon dan itu, namun permasalahannya aja. Tapi lebih baik mereka datang dengan data. Telepon gelap tidak dilayani begitu. Iya, karena kami tidak bisa memencet touch-nya kalau gelap. Ya benar juga ya Pak ya, benar-benar. Jadi memang harus disertakan dengan data. Betul. Tapi tidak usah khawatir, ini tidak akan sampai ke yang diadukan begitu. Kami akan melindungi. Jadi justru kalau misalnya tidak memberikan nama, tidak hantu ini kan. Ya benar juga ya Pak ya. Jadi pemirsa, mungkin untuk Anda yang ingin mengadukan hal-hal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah ada, bisa langsung saja menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang di mana Pak? Atau langsung harus datang langsung. Jadi atau bagaimana? Ada beberapa kadang-kadang yang masuk ke IG kami atau pengaduan ke WA kami, itu tidak jelas juga permasalahannya. Jadi maksudnya seperti apa Pak? Terpaksa ya kami meraba-raba kan, bingung kalau sudah meraba-raba kan, rupanya hidungnya kan salah kami kan. Nah, untuk treatmentnya itu harus tepat kami. Jadi datanya harus kita bawa, komunikasinya harus panjang lebar, gitu kan, supaya kami tahu permasalahannya. Tetapi kalau udah sepotong-sepotong kan bingung kita nanti menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi bisa melalui DM Instagram juga bisa? Bisa, tetapi lebih baik kalau mereka datang ke kita, dan kita akan nanti timnya kan pasti kami bentuk, kami akan mengeluarkan surat tugas. Untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi memang harus jelas. Jadi kalau jelas. DM kan bahas DM tidak selesai juga.
Dia perusahaannya ke DM juga kan selesai juga. Ya tapi jangan khawatir kalau misalnya data diri pelapor ini tidak akan disampaikan. Oke, jadi pemirsa, untuk Anda yang ingin mungkin berkonsultasi ataupun juga mengadukan hal-hal yang memang dirasa kurang sesuai dengan ketetapan yang ada, bisa langsung menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, datang langsung ya Pak ya? Ya, boleh datang langsung. Bisa datang langsung ataupun juga bersurat, tetapi harus menyertakan identitas lengkap begitu, dan juga data-data yang diperlukan, karena memang tidak bisa lagi kita mengirimkan informasi tanpa data-data yang jelas, karena ketakutan nantinya akan dilaporkan dan nanti akan diberhentikan, tidak akan ditindaklanjuti jika memang tidak ada banyak seperti misalnya begini, ada pegawai, Pak kami sudah bekerja mau berhenti tidak bisa karena ijazah ditahan, itu tidak boleh, yang begitu. Nah, kalau itu masih bisa kita selesaikan kan. Ya, tapi mereka tetap datang kan. Kalau ijazah apa perlu kita klarifikasi kan, betul sudah berapa lama bekerja dan lainnya. Jadi memang benar-benar harus jelas begitu Pak ya. Yang dilaporkan dan yang melaporkan harus jelas, dan apa yang dilaporkan juga substansi, jangan subjektif, habis kena marah aduh saya laporkan aja lah ini ke Dinas Tenaga Kerja. Baik, Pak Dedi, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah yang saat ini menyaksikan podcast kita terkait THR jelang Lebaran khususnya di wilayah Kota Palembang? Silahkan Pak. Pertama-tama kami mengimbau para pengusaha ya, para pengusaha bahwa itu menjadi hak karyawan, bahwa mereka sudah bekerja di perusahaan. Karena hak karyawan ini juga mereka dilindungi oleh undang-undang, mereka dilindungi oleh peraturan, wajib bagi perusahaan untuk membayar. Kalau masih bandel ya akan bertemu dengan kita. Artinya perusahaan ini bisa kita bawa ke ranah hukum. Kemudian kami juga bisa melihat peraturan perusahaan. Kalau memang tidak benar ya ngapain kita sahkan peraturan perusahaannya? Akan berat bagi mereka. Kemudian bagi karyawan juga atau pekerja, kita juga harus bersabar. Kadang-kadang perusahaan punya target-target, tetapi komunikasi kan paling baik dengan di manajerial ya. Kalau memang sudah mentok tidak bisa dikomunikasikan lagi ya silahkan datang ke kami. Artinya kami akan sesuai dengan posko yang ada di kami akan layani. Itu mungkin. Baik, beralamat di jalan apa mungkin kalau misalnya tidak di Jalan Ari Irma Suryani. Tepatnya di belakang, di dekat Hotel Arista, di belakang kantor gubernur itu. Di belakang kantor gubernur ya Pak ya. Di lingkungan situ ya. Jadi langsung saja datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, atau misalnya tidak bisa langsung datang ke sana, kemana mereka bisa menghubungi? Kita punya punya hotline. Berapa? Hotline? Nanti kami hotline-nya Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah di belakang gubernur ya Pak ya? Iya, sebentar. Kalau nomor telepon atau yang bisa dihubungi? DM apakah juga bisa di ini Pak? Bisa dilayani? Ya. 0823 7119 1121. Sekali lagi Pak, mungkin teman-teman baru mulai mencatat, di berapa nomor teleponnya? 0823 7119 1121. Iya. Bisa langsung dengan Mbak Mahalia. Jadi laporkan saja apa yang menurut yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketetapan. Tapi harus jelas. Baik Pak Dedi, mungkin closing statement, ingin menyapa para pemirsa di rumah menjelang Lebaran, mungkin silahkan. Ya, terima kasih. Kami pertama dengan TVRI telah memberikan kesempatan kepada kami bahwa Lebaran ini adalah sebuah momen yang paling baik ya, di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa bersyukur. Kadang-kadang apa yang kita terima tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi syukurilah bahwa itu adalah rezeki kita. Kami mengimbau para pengusaha, tunaikanlah kewajiban Anda karena hak-hak karyawan ini dilindungi oleh undang-undang. Baik. Selanjutnya jagalah iklim kondusivitas perusahaan, tetaplah ya bagi yang mudik hati-hati di jalan. Baik. Dan jagalah agar nanti setelah Lebaran, nah ini setelah Lebaran, ini menjelang setelah Lebaran
untuk tetap sehat dan bugar masuk ke kantor kembali. Masih Itu kerja saja. lagi ya Pak ya? Iya, masih kerja lagi. Jangan dihabiskan kalau begitu. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Redian Dedi Umrian SMM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Kita sudah membahas bersama bagaimana THR jelang Lebaran. Kita berharap juga THR yang sudah didistribusikan bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang akan kita, insya Allah 6 hari lagi akan kita rayakan bersama. Akhir kata, saya Wimaya Surusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama.